Halo semua teman-teman dan sejawat seluruh Indonesia, khususnya sejawat kesehatan. Saya Mukmin Nasri, bisa dipanggil Mukmin. Saya perawat dan saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Video ini saya persembahkan untuk langganan Mukmin Nasri Official ya, secara khusus ya. Karena di sini saya akan menjelaskan secara detail apa itu status sehat SDMK. Baik, kalau kita masuk ke webnya statussehat.kemkes.go.id, itu kita akan dapat tampilan seperti ini di awal ya. Ada berandanya seperti ini. Kemudian ini berandanya ya. Tentang status sehat kita bisa cek di sini ya. Di sini sudah ada penjelasan terkait dengan apa itu status sehat dan bagaimana prosesnya. Ini ada kelola profil Anda dengan mudah, informasi tahapan keprofesian dan pengembangan kompetensi, semua ada di status sehat SDMK. Untuk sejawat, status sehat SDMK ini digunakan bukan hanya oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, tetapi juga semua tenaga lainnya yang terlibat dalam proses di fasilitas pelayanan kesehatan maupun institusi kesehatan, termasuk yang bukan menjadi tenaga intinya. Contoh misalnya di puskesmas itu ada wakar, ada cleaning service, ada bagian yang mengurusi office boy lah bahasanya ya. Nah itu juga harus memiliki akun ini atau sehat SDMK. Nanti mereka akan memilih profesi lainnya, jadi bukan bagian dari SDM kesehatan yang sudah ada ya. Baik, pertama-tama saat kita mau akses satu set SDMK harus daftar dulu. Klik saja daftar sekarang seperti ini. Kemudian di sini kita diminta masukkan NIK. Jadi satu orang itu hanya boleh memiliki satu akun satu set SDMK karena database-nya atau data utamanya adalah NIK, sehingga tidak bisa digunakan untuk data-data lainnya ya. Misalnya mau memiliki dua akun dari email yang berbeda, tidak bisa, karena dia atau web ini, aplikasi ini itu hanya menggunakan satu database NIK. Kecuali kita menggunakan NIK orang lain, bisa jadi ya dengan email yang tentu berbeda. Masukkan NIK, masukkan nama sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal lahir sesuai KTP, email yang kita gunakan. Jadi pastikan email itu yang kita bisa akses dengan baik. Kata sandi kita buat sendiri. Kemudian konfirmasi harus sama dengan yang di atas ya. Usahakan 8 karakter, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Kemudian kalau bisa ada tanda sesuatu gitu ya, tanda pagar atau tanda dolar dan lain-lain. Yang pasti kita tidak mudah lupa dengan sandi yang sudah kita buat. Kemudian masukkan kode captcha ini lalu daftar. Setelah mendaftar, apakah bisa langsung mengakses akun kita? Belum ya. Jadi ketika kita sudah daftar, kita harus buka dulu email kita untuk melakukan aktivasi akun. Nanti saat kita sudah daftar seperti tadi, kita akan buka email dan ada tombol aktivasi akun di email yang sudah kita gunakan tadi, yang terkirim oleh Kementerian Kesehatan untuk proses aktivasinya. Setelah diklik aktivasi baru kita bisa masuk ya. Jadi pilih saja masuk kalau dari bagian ini ya. Oke. Nah kemudian kita masukkan email dan kata sandi yang kita buat tadi, yang kita buat sendiri. Jadi jangan sampai lupa ya kata sandinya, karena kita yang buat sendiri. Jadi cari yang paling mudah dan paling gampang kita ingat. Kemudian kita masukkan kode captcha seperti ini baru masuk. Bagaimana seandainya saya lupa gitu ya, lupa dengan akun saya? Bisa gunakan yang tadi, lupa sandi, nanti kirim lagi sandinya ke email yang kita gunakan tadi. Jadi email jangan sampai lupa juga ya. Jadi makanya tadi saya katakan pastikan email yang digunakan adalah email yang bisa diakses dan aktif. Kalau kita perhatikan setelah kita masuk ya, kita akan masuk ke bagian berandanya di sini. Dan di sini kita langsung disampaikan selamat datang satu SDMK.
media profil tenaga kesehatan di Indonesia yang terpusat untuk efisiensi pengelolaan data SDM kesehatan. Oke ya, dibikin sini sudah ada nama kita, kemudian profesi. Di laman bekerja alumnus ini masih belum terakses ya, belum bisa terbaca di sini karena mungkin dalam proses pengembangan ya. Kemudian ada nomor STR ya, nomor STR seumur hidup. Kemudian domisili juga belum tampil di sini. Pada bagian ini kalau SKP kita itu bisa terlink atau terintegrasi dengan SKP ya, baik yang ada di pelataran sehat maupun yang ada SKP platform, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Total SKP berapa yang sudah kita dapatkan dan terbaca tercukupi kalau kita memang sudah memenuhi kecukupan SKP-nya. Ada 3 ranah SKP yang muncul di sini: pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Oke, untuk bagian ini kita hanya bisa ngecek saja ya. Kalau kita mau update, klik tombol update. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, seharusnya ada SKP platform ya. Kemungkinan ini karena ada gangguan biasanya. Mungkin karena saya lagi aksesnya di hari libur. Kita coba update SKP ya. Nah, sistem SSO disable. Sepertinya SKP platform sedang mengalami pemeliharaan saat ini. Jadi dalam proses pemeliharaan ini tanggal 6 bulan 7 2025 hari Minggu ya, jam 8 malam. Jadi belum atau masih dalam proses maintenance untuk SKP platformnya, sehingga kita tidak bisa buka ya, tidak bisa buka update SKP-nya. Nah, ini selalu sistem SSO disable. Kemudian di bagian setelah beranda itu ada profil saya. Pada bagian profil ini itu ada beberapa menu ya. Ini ada foto, kita bisa unggah, kalau kita mau ganti bisa ya. Tinggal unggah foto, ganti ya. Kemudian pada bagian menu di profil saya itu ada 5: data diri, keprofesian, pekerjaan, kontak darurat, dan data pendukung. Untuk data diri itu kita bisa lihat NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, negara domisili, provinsi, kabupaten atau kota domisili, alamat domisili, dan kode pos. Di sini detail ya. Yang penting kita lengkapi data kita di sini. Kalau masih mau diubah bisa ya, klik aja tombol ubah ini. Baru isi data-data tersebut dengan baik ya. Kemudian simpan kalau seandainya ada perubahan. Oke, lanjut. Pada bagian selanjutnya ada keprofesian. Nah, di sini keprofesian itu muncul data STR kita, kemudian tanggal terbit STR dan tanggal berakhir STR. Kenapa di sini kosong? Karena STR saya sudah seumur hidup. Nah, ini kalau yang belum seumur hidup biasanya masih ada tanggal berakhir STR-nya. Jenis profesi ini lihat ya. Kalau kita itu profesi kita adalah profesi, maka kita bisa menggantinya menjadi misalnya kalau perawat, nurse ya. Kemudian kalau kita D3, perawat vokasi level 5, kalau perawat diploma 4 itu perawat vokasi level 6. Jadi beda. Bisa dirubah enggak? Bisa, klik aja tombol rubah, kemudian kita bisa ubah. Misalnya kita mau ke nurse atau kita nurse spesialis ya. Tinggal dipilih saja yang mana kita miliki, baru simpan. Selanjutnya di bagian menu berikutnya pekerjaan. Di sini nah kita akan punya pekerjaan. Kalau saya di sini punya 2 pekerjaan sebagai karyawan atau ASN yang bekerja di Dinas Kesehatan di bagian dukungan manajemen ya. Jadi saya bukan tenaga kesehatan di sini, tapi sebagai bagian dari penunjang pelayanan kesehatan sebagai dukungan manajemen ya. Nah, yang kedua saya punya praktek mandiri. Ya, praktek mandiri saya ini ya. Kemudian sedang saya proses ya. Kemudian kita bisa lakukan perubahan jika diperlukan. Lalu kemudian kenapa di sini nomor SIP saya masih 000? Karena ini belum diproses ya, masih dalam pengusulan. Tanggal mulai SIP-nya boleh diisi, diatur saja, data yang lama juga nggak apa-apa. Nanti keterangannya di sini SIP kadaluarsa karena SIP-nya expire 2025 ya. Oke. Kenapa ini bisa dimunculkan? Karena kita tambah pekerjaan. Kalau kita punya pekerjaan 3 ya. Nah, kenapa? Karena mungkin gini, kalau untuk saya
pribadi karena saya tidak menggunakan SIP di Dinas Kesehatan, sehingga saya bisa menggunakan SIP 2 di luar Dinas Kesehatan. Tapi saya tidak mungkin sanggup kecuali saya mengaturnya. Misalnya di praktek mandiri ini itu hanya buka 3 hari, kemudian di praktek mandiri yang lain, misalnya di kos yang lain, saya juga buka 3 hari. Jadi seminggu itu 3 hari di tempat yang pertama, kemudian 3 hari di tempat yang kedua. Yang penting beda hari ya. Ya bagaimana mengaturnya? Bisa ya, tinggal diatur saja. Lalu menu berikutnya kontak darurat. Di sini kita harus memasukkan kontak darurat siapapun, boleh anak, kalau saya kebetulan anak ya saya masukkan di sini. Kemudian nomor handphonenya, lalu namanya. Bisa ubah, bisa gantikan istri, bisa gantikan adik atau saudara yang lain. Yang penting ada kontak darurat. Data pendukung, apa yang dibutuhkan data pendukung itu NPWP, nama bank ya, nomor rekening, nah pemilik rekening, BPJS Kesehatan ya, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Ini silahkan dilengkapi, tinggal diubah kalau misalnya datanya masih ada yang belum dilengkapi. Oke ya, untuk profil sudah lengkap ya, semuanya dilengkapi. Lalu kita ke menu pengajuan STR. Untuk pengajuan STR ini itu bagi kita yang belum punya STR seumur hidup, kita ajukan. Biasanya itu langsung kita klik cek data di sini. Kalau dia belum mati tombol ini, tombolnya mati ya karena sudah punya STR seumur hidup, jadi nggak perlu lagi mengklik di sini. Tinggal buka di bagian menu profil tadi, di bagian keprofesian itu bisa kita cek STR-nya. Bahkan saya masih bisa di-download ya, karena masih aktif linknya. Ada yang tidak aktif. Kalau yang itu silahkan hubungi helpdesk ya. Selanjutnya setelah pengajuan STR-nya ada menu pelataran sehat. Nah ini untuk belajar secara online ataupun offline bisa ya. Nanti di sini pencatatannya melalui pelataran sehat. Klik cari pembelajaran, nanti kita tinggal cari saja pembelajaran yang kita inginkan ya. Atau kita ikut pembelajarannya, kemudian kita diminta untuk mendaftar juga lewat pelataran sehat ini sendiri. Ini contoh misalnya saya mau ikut webinar cakupan lokal perkembangan pencernaan pada pencernaan ya. Jadi kita klik tombol detail, lalu kemudian saya tinggal minta akses. Ini 5 Juli sampai 9 Juli mintanya. Ini untuk dokter umum, dokter internis, dokter anak. Jadi untuk saya tidak bisa ya, karena di sini untuk dokter saja. Semua profesi, oh bisa nih, semua profesi nakes. Berarti saya bisa minta ya, minta akses. Ya. Oke. Nah, ini sudah minta ya, tinggal nunggu saja. Kalau disetujui maka kita akan bisa akses untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut secara ini online ya, online dan gratis. Banyak ini ya, cari saya sendiri. Kemudian setelah pelataran sehat itu kita akses dan dia terbaca otomatis ya. Nah, gimana cara mengetahui SKP-nya? Maaf, saya kembali lagi. Ini tinggal buka di bagian ini saja. Ini SKP-nya ada, berapa jumlahnya sini kelihatan ya. Ini total SKP-nya 33, SKP lamanya ini berapa? 27, SKP barunya masih 0. Di sini terbaca 6 ya, sorry ya, 6 ya. Di sini terbaca 6 karena SKP ini di atas SIP saya masih berlakunya. Jadi yang kalau di bawah SIP itu 33, SIP lamanya ya, SIP lama 27, SKP lama itu 27, SKP barunya itu 6. Ya, ini di tahun 2025. Jadi ada 2024, 2025 yang ini ya. Dihitung 6 SKP. Kemudian sertifikatnya di mana? Klik aja sertifikat ini. Nah, ini tinggal download saja, bisa diunduh ya sertifikatnya untuk diambil kalau diperlukan. Oke, kita ke bagian menu Komchat JFK. Ini khusus untuk PNS. Kalau kita klik akses sistem, kita akan membaca seperti ini. Nah, kita tidak bisa mengikuti uji kompetensi karena belum didaftarkan. Kalau kita PNS, silahkan daftarkan jika memang sedang ada pembukaan. Ini synchronize, kalau mau synchronize ya. Kita berhasil diupdate. Oke. Memang belum terdaftar. Oke ya. Kemudian setelah Komchat JFK Tuksus. Nah, ini Tuksus bagi nakes atau namet yang apa namanya, yang mau ikut dalam program ini ya. Silakan saja, misalnya seperti ini akses sistem ya.
Nah ini kita misalnya, nah ini ya, ini misalnya kita mau ke mau ikut khusus misalnya, ini untuk pendaftarannya. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang masih belum bekerja itu bisa mengajukan diri untuk ditugaskan secara khusus ini di semua daerah seluruh Indonesia. Nanti tinggal melakukan pendaftaran seperti ini ya, dashboardnya ini. Nah ini tinggal diubah biodatanya misalnya kan, lalu kemudian lengkapi informasi kontak, kemudian pendidikan, lalu pengalaman ya, kemudian ada esainya ya, dan lain-lain sampai selesai. Ini semua nanti disimpan, kemudian nanti kita tinggal menunggu penempatan kalau misalnya kita lulus ya dalam seleksinya. Biasanya sih akan ada tes dulu, ada pelatihan untuk menjalankan ini sebelum kita ditempatkan. Kemudian berikutnya pengajuan tempat praktik. Nah ini pengajuan tempat praktik itu bisa kita lakukan kalau kabupaten kota kita sudah menggunakan MPP digital ya. Kalau belum jangan, karena nanti akan berpengaruh kepada profilnya, tidak bisa menambah data pekerjaan. Jadi pastikan dulu PTSP atau Dinkes kita di tempat kita berada itu menggunakan MPP digital, baru bisa diajukan seperti ini ya. Misalnya nih kalau yang sudah bisa ya dan seterusnya, nanti tinggal isi bagian ini ya, lihat kota, nah lengkapi semuanya, baru nanti ajukan. Begitu diajukan dia akan muncul seperti ini kalau lihat statusnya ya. Nah ini saya sudah, ini belum ada data ya, ini kan datanya ini ada, saya ngajukan. Ini sebenarnya salah ya, ini karena percobaan saja. Oke ya, sekali lagi jangan digunakan kalau belum MPP digital. Lalu bagian menu selanjutnya ada FAQ ini untuk bertanya ya, apa yang kamu tidak mengerti tentang satu set SDMK nanti akan dijawab nih. Misalnya contoh, apakah ada biayanya nih? Tidak ada biaya, gratis ya untuk mendaftarnya, contoh saja. Lalu pengaturan ini kamu bisa ubah apa? Ubah sandi bisa. Kalau misalnya sandinya mau diubah silakan. Sandi lama, sandi baru baru simpan. Bisa mengubah nomor WhatsApp enggak? Nah sekarang tidak bisa lagi ya, tuh nomor WhatsApp tidak bisa dirubah karena dikunci. Kemudian email juga sama ini tidak bisa diubah ya. Jadi hanya bisa mengubah kata sandi saja. Oke. Kemudian terakhir adalah kita bisa buka profil di sini ya. Misalnya ini, sorry nggak ada ya, sudah nggak ada lagi profilnya, langsung di sini rupanya. Oke teman-teman sekalian, demikian tadi sejawat ini tentang menu-menu di satu set SDMK ya, yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita selaku SDM kesehatan. Sekali lagi pastikan ini selalu diupdate ya, karena data ini penting. Sudah terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan si SDMK di Vaskes kita bekerja atau di institusi kita bekerja. Kemudian kita juga bisa melihat atau mengusulkan tempat kita berpraktek melalui satu set SDMK. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang cukup panjang tadi bisa membantu. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kok ditanyakan ke saya lewat komentar di sini, atau bisa ke email yang sudah saya letakkan di bagian deskripsi video ini. Terima kasih semua sejawat, semoga bisa membantu terutama teman-teman dan sejawat yang sudah berlangganan di channel ini untuk meningkatkan kemampuan ataupun memperbanyak informasi terkait dengan sumber daya kesehatan pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.